Shalom, salam damai untuk kita semua sahabat. Sahabat, ada satu perkara yang ingin saya tanyakan kepada kita semua. Seandainya kita meninggal dunia pada hari ini, apakah kita yakin pasti masuk dalam kerajaan surga ataupun di surga? Dan sebaik apakah kita untuk masuk dalam kerajaan surga? Nah, pertanyaan ini pernah timbul dalam pikiran saya suatu waktu dulu, sewaktu saya masih remaja. Saya masih ingat pada waktu itu, ada seorang sahabat yang datang kepada saya, dan dia bertanya kepada saya. Dia katakan, kalau kamu meninggal dunia pada hari ini, kalau kamu mati pada hari ini, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Dan pada waktu itu memang saya sudah datang ke gereja, dan boleh dikatakan terlibat dalam pelayanan juga. Nah, pada waktu saya mendengar soalan itu, tiba-tiba timbul dalam pikiran saya pertanyaan itu setiap waktu. Di mana-mana saya pergi, pertanyaan itu selalu menghantui saya. Kalau saya mati pada hari ini, apakah saya yakin pasti masuk dalam kerajaan surga? Dan apakah saya sudah cukup baik untuk masuk dalam kerajaan surga? Nah, jadi itu terus-menerus menghantui saya. Dan dalam pikiran saya, sebaik apakah saya sehingga saya dapat masuk dalam kerajaan surga? Karena saya sadar bahwa ada banyak kesalahan ataupun dosa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya, baik yang saya tidak sadar ataupun yang sadar saya lakukan. Kadang-kadang memang manusia bergelut dengan dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan, tetapi sebaliknya yang dilakukan oleh manusia. Maka pertanyaan itu sering timbul dalam pikiran saya, menghantui saya. Kalau saya mati pada hari ini, apakah yakin pasti masuk surga? Sehingga pada suatu masa saya masuk dalam mengikuti satu program latihan pemuridan, dan di sana saya diajarkan tentang satu kebenaran firman Tuhan yang ingin saya kongsikan kepada kita semua yang mungkin juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, yaitu ketidakkepastian keselamatan. Sama ada kalau saya mati pada hari ini, apakah saya yakin pasti masuk surga ataupun tidak. Nah, saya baca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 3 bab yang ke-16. Di dalam Yohanes 3 bab yang ke-16 berkata, Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini, jelas menyatakan bahwa Allah mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Dan apa bukti bahwa Allah mengasihi kita? Menyatakan bahwa Dia sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Dan siapakah anak itu? Yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pada waktu saya berada di pusat latihan pemuridan asas, di sana barulah saya didedahkan ataupun diajar bahwa manusia tidak mampu untuk mencapai keselamatan itu kalau tidak ada campur tangan ataupun pertolongan daripada Allah sendiri. Nah, Allah tahu bahwa manusia ini sudah jatuh dalam dosa akibat Adam dan Hawa. Sebab itulah manusia penuh dengan dosa. Dan walaupun manusia ada kebaikan yang dia lakukan, tetapi dosa juga ada bersama-sama di dalam diri manusia, sehingga manusia tidak mampu untuk melakukan apa yang baik. Dan begitu juga dengan kita semua, tidak ada yang terkecuali. Nah, maka di dalam kebenaran firman Tuhan tadi menyatakan kepada kita bahwa keselamatan itu dapat kita capai dengan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, setelah saya mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, saya dilepaskan daripada pertanyaan yang menghantui saya, yaitu kalau saya mati pada hari ini,
apakah saya yakin pasti masuk surga. Nah, kenapa saya ragu-ragu? Karena saya terlalu fokus pada tindakan manusia, yaitu diri saya sendiri. Dan sebenarnya firman Tuhan jelas menyatakan bahwa keselamatan kita itu sebenarnya diberikan oleh Allah sendiri. Allah sendirilah yang telah melaksanakan tugas penyelamatan itu melalui Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus di atas salib. Dan apa yang manusia boleh lakukan untuk mencapai keselamatan itu? Bukan karena perbuatan baik, bukan karena kebijaksanaan manusia dan sebagainya, tetapi itu semua karena anugerah Allah itu sendiri. Nah, saya baca lagi di dalam Efesus bab yang kedua, ayat yang ke-8 hingga yang ke-9. Kamu telah diselamatkan dengan kasih karunia-Nya melalui iman. Ini bukan daripada kamu sendiri, tetapi adalah kurnia Allah. Bukan karena usaha amalmu, supaya tiada seorang pun yang dapat bermegah. Nah, jelas dinyatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa bukan karena hasil usaha manusia, bukan karena pekerjaan manusia, bukan karena kebaikan manusia maka diselamatkan. Tetapi dikatakan bahwa karena kasih karunia Allah, karena kebaikan Allah sendiri, karena Allah berbelas kasihan, maka Dia mau menyelamatkan manusia. Pada saat saya mengetahui kebenaran firman Tuhan itu, sehingga pada hari ini saya yakin bahwa kalau saya mati pada hari ini, saya yakin pasti masuk surga. Kenapa saya yakin pasti masuk surga? Karena saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Dan karena firman Tuhan berkata bahwa yang memberikan keselamatan itu adalah Allah sendiri, dan jalan keselamatan itu adalah melalui Yesus Kristus sendiri. Maka bagaimana dengan perbuatan baik saya? Dan saya katakan tadi bahwa perbuatan baik saya itu tidak menyelamatkan saya, tetapi perbuatan baik saya itulah sebenarnya bukti bahwa saya adalah orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Kalau saya menerima Yesus, percaya kepada Yesus, berarti saya juga berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Dan bagaimana dengan kamu, sahabat? Apakah kamu juga mempunyai keraguan seperti saya dahulu? Ini yang dapat saya katakan untuk kita semua, bahwa Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran dan kehidupan. Allah telah memberikan jalan kepada kita bagaimana kita dapat sampai di dalam kerajaan surga, itu melalui Yesus Kristus. Waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi, maka kita memperoleh keselamatan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua.